Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6, yakni tentang surah Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, mari kita memulai pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus memahami apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Yang kedua, kalian harus mampu menuliskan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, mari kita membaca surah Al-Kafirun ini dengan artinya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, anak-anak sekalian, sebagaimana kita sudah bahas pada video sebelumnya, bahwa surah Al-Kafirun ini merupakan surah ke-109 dengan jumlah ayatnya ada 6 ayat. Di mana surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun ini tergolong pada surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun diambil daripada kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Untuk memahami isi kandungan surah Al-Kafirun ini, mari kita hafalkan kata per katanya. Abidun artinya adalah penyembah. Lakum artinya kalian atau kamu. Ma'abud artinya adalah apa yang aku sembah. Wala antum dan kamu tidak akan. Ma ta'budun apa yang kalian sembah atau apa yang kamu sembah. Waliyadin untukku agamaku. Kul katakanlah. Wala ana dan aku bukan. La a'bud aku tidak akan menyembah. Ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Dinukum agamamu. Abiduna penyembah. Wala antum ma'abud apa yang aku sembah. Abidum ma'abadtum menyembah apa yang kamu sembah. Jadi silakan ini kalian hafalkan kata per katanya, begitu juga dengan arti dari penggalan kata tersebut. Anak-anak sekalian, apa isi kandungan surah Al-Kafirun ini? Isi kandungan daripada surah Al-Kafirun ini adalah sebagaimana sudah disebutkan pada video sebelumnya,
bahwa penyebab turunnya surah Al-Kafirun ini atau yang disebut dengan asbabun nuzul surah ini adalah karena adanya keputusasaan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk mencegah Nabi Muhammad SAW berdakwah agar Islam tidak menyebar luas, dan mereka kemudian bernegosiasi atau berdiskusi untuk mengajak bersama-sama beribadah bergantian antara orang Islam dengan orang kafir, di mana orang Islam satu hari menyembah patung dan juga kemudian bergantian besoknya satu hari lagi mereka orang kafir menyembah Allah. Artinya di sini mereka mengajak mencampur adukan ajaran agama. Nah, dalam hal ini kemudian Allah menurunkan jawabannya melalui malaikat Jibril yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ini dengan mengatakan bahwa umat Islam itu tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah. Demikian juga sebaliknya, orang kafir Quraisy juga tidak akan menyembah apa yang orang Islam sembah. Oleh karenanya dalam ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, artinya adalah disinilah kemudian makna dari toleransi. Jadi dalam surah Al-Kafirun ini kita diajarkan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak. Artinya di sini yang disebut dengan toleransi, saling menghargai, saling menghormati setiap perbedaan. Hanya Allah lah yang harus disembah. Kita harus saling menghargai setiap perbedaan yang ada, termasuk kaitan dengan agama. Tidak bisa memaksakan satu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Begitu juga orang lain tidak boleh memaksakan kehendak, kepercayaan atau agamanya kepada kita. Oleh karenanya, dalam hal ini kita harus saling menghargai baik perbedaan agama, suku, bangsa, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, selanjutnya bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun ini? Untuk lebih memahami bagaimana cara menulis surah Al-Kafirun, maka kalian silahkan pahami bagaimana cara menulis Al-Quran yang videonya ada pada link pada deskripsi video ini. Silahkan kalian klik dan silahkan kalian pelajari bagaimana tata cara menulis huruf Al-Quran dengan baik dan benar. Silahkan kalian tuliskan surah Al-Kafirun mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang terdapat pada video tersebut. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab turunnya surah Al-Kafirun ini? Kedua, bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi ajakan orang kafir Quraisy untuk saling bekerja sama dalam beribadah? Yang ketiga, silahkan kalian tuliskan surah Al-Kafirun ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang terdapat pada video yang kalian pelajari pada link yang ada pada deskripsi video ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.